hancurkan mereka ya Allah. Yeah. Mereka zalim, kan gitu kan? Iya. Tapi laki-laki dari penghujung kota itu tidak mengatakan itu. Kita senggol dikit bacok ya. Iya. Udah. Apa kandungan di dalam surat Yasinnya yang kita bisa apply dalam kehidupan? Kesadaran diri kita terhadap Allah yang kadang nggak ada. Iya betul. Hati-hati. Allah juga Maliki Yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali selama 45 menit ke depan saya bersama dua sahabat saya, Anam dan juga Bayu. Ini akan mengajak teman-teman semua membahas tentang sisi-sisi kehidupan yang tentunya relate dengan aktivitas kita sehari-hari dan tentunya dikaitkan dengan syiar-syiar agama Islam atau juga pandangan dan perspektif Islam. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang begitu sangat dekat dengan telinga kita dan juga hampir seluruh muslim di dunia pasti pernah mendengar lantunan ayatnya. Ya, kita akan membahas tentang surat Yasin, di mana surat Yasin ini diibaratkan tentang jantungnya Al-Quran atau hatinya Al-Quran, karena surat Yasin memiliki begitu banyak keistimewaan. Sudah hadir bersama kita di sini Ustadz Hoiril Alam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik ya, hari ini semangat ya, harus Semangat. Oke Mas, Ustadz, saya sebelum kita bertanya kepada poin utama atau intinya, saya mau tahu dulu nih jawaban jujur Ustadz. Kalau dari Ustadz sendiri sebenarnya pertama kali apa sih yang paling terbesit dan terlintas di pikirannya Ustadz ketika mendengar surat Yasin, dan bagaimana surat Yasin ini pertama kali masuk dalam kehidupan pribadinya Ustadz? Oke, pertanyaannya menarik. Surat Yasin. Siapa sih kita yang nggak tahu tentang surat Yasin? Kalau saya dulu di Madura akrab sekali dengan surat Yasin. Setiap malam Jumat pasti Yasinan. Orang meninggal Yasinan juga. Terus ada event apa? Bacanya adalah Yasin juga. Nah, kemudian yang menarik adalah sebenarnya kadang kita sudah rutin membaca Yasin, tapi kita nggak ngerti apa makna kandungan di dalam surat itu sendiri. Betul. Mungkin kita sudah tahu fadilahnya ini dan itu, luar biasa dibahasnya. Tapi kadang-kadang seringkali kita nggak masuk sebenarnya apa sih substansi dari surat Yasin. Makna ayat per ayatnya. Kemudian yang relate dengan kehidupan kita apa. Nah itu kan yang penting sebenarnya. Betul. Gitu kira-kira. Kalau Anam sama Bayu tuh gimana pertama kali? Tentu waktu kecil juga kalau aku sih pengalamannya tentu di pengajian ya Ustadz ya. Ketika kita maghrib biasanya kan kita kumpul bersama rekan-rekan di surau, kemudian ngaji. Itu surat Yasin tuh menjadi salah satu surat yang paling sering untuk dilantunkan begitu. Tapi memang sampai dewasa ini Ustadz nih, memang kita cuma mungkin tahu bacaannya, tapi untuk bisa menghayati dan juga bisa mendalami saripati dan inti dari Yasin itu juga masih jadi pertanyaan untuk saya secara pribadi. Dan mungkin mumpung ada Ustadz, mungkin nanti Ustadz bisa lebih memberikan makna lebih dalam lagi ya tentang surat Yasin gitu. Kalau Bayu Kalau gue gimana? punya pengalaman dulu zaman sekolah SD, Ustadz, setiap hari Jumat sebelum masuk kelas kami sholat duha dulu di lapangan bareng-bareng. Habis itu Yasinan kita. Nah, tapi kan sampai sekarang itu kami selalu di mindsetnya adalah baca Yasin dengan bahasa Arabnya ya. Tidak dengan artinya. Jadi kami sampai sekarang ini belum bisa memahami itu, Ustaz. Saya kasih pertanyaan deh. Sudah hatam surat Yasin? Jujur, Alhamdulillah. alhamdulillah. Pernah kan? Surat Karena sudah Yasin kan? sudah. Udah. Sudah pernah hatam terjemahan Yasin nggak? Tidak. Jujur belum. Jujur. Belum Nah itu problem kita sebenarnya. Untuk masyarakat di Indonesia, sebagian besar kita membaca Arabnya, tapi kita belum pernah hatam terjemahannya. Padahal surat Yasin itu suratnya cuma 83 ayat saja. Harusnya ketika kita baca gitu ya, itu nggak butuh waktu lama. Nah, hari ini kita coba membahas apa sih sebenarnya kandungannya. Dan seringkali kan dalam kehidupan kita, antar satu muslim dengan muslim yang lain, ketika terjadi perbedaan pendapat, sudah musuhan.
Betul. Sudah tidak saling mendoakan. Iya, betul. Mungkin kadang udah beda masjid. Betul. Betul. Apa sebenarnya kandungan dari surat Yasin? Ya. Nah, coba perhatikan ayat 9. Kita baca bersama-sama. Wa ja'alna mim baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak mampu melihat. Itu maksudnya apa tuh? Nah, itu menarik. Apa sih sebenarnya yang di hadapan dinding itu? Itu kan sebenarnya yang lebih menarik. Iya. Apa yang dibalik dinding belakang? Betul. Iya. Dinding depan itu sebenarnya simbol. Di baliknya sebenarnya kita bisa melihat kekuasaannya Allah melalui ayat-ayat Allah yang bisa kita lihat. Itu nanti dijelaskan di dalam surat Yasin. Oke. Apa di balik dinding belakang? Di balik dinding belakang adalah sejarah masa lalu yang kita bisa belajar dari sejarah itu sehingga kita akan bertemu tentang kekuasaannya Allah. Sejarah Tapi, masa lalu. ya, orang-orang yang menutup dirinya, karena mereka mau menutup dirinya, maka sekalian Allah berikan dinding sehingga mereka tidak akan mampu melihat kebesaran Allah di balik apa yang ada di depan mereka dan apa yang di balik mereka. Kira-kira itu. Betul. Nah, kemudian kalau kita belajar Quran, sebenarnya Quran itu punya struktur. Jadi dalam satu surat, kalau kita pelajari, itu ada strukturnya. Ya. Maka dari ayat 9 itu, mulai dari ayat 13, itu diceritakan tentang sejarah masa lalu. Tadi kan dinding belakang, Betul. dinding depan. Ayat 13, itu diceritakan tentang sejarah masa lalu. Jadi ada sebuah negeri, diutus 3 utusan, ditolak. Bahkan utusan-utusan ini diancam Diancam. untuk dibunuh. Berarti kan pelecehan agama ini. Iya, iya. Betul. Ini rasulnya loh, rasulnya diancam. Nah, kemudian tiba-tiba dari ujung kota ayat 20 ya. Wajah amin aqsal Madinah. Rajulu yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yang bergegas berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Nah, pertanyaannya kan gini. Lah kan sudah 3 rasul Iya. ditolak. Lah ngapain orang dari pinggir kota? Berarti kan dari kampung. Iya. Berarti rasulnya berdakwahnya di kota besar nih. Iya. Ngapain? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Walaupun sudah ada 3 rasul yang sudah melakukan dakwah, maka setiap orang punya kewajiban yang sama juga. Untuk Memberikan nasihat. Memberikan nasihat, untuk ya. Mendakwahkan, mensiarkan betul. lagi. Terus apa nasihatnya? Ayat 21, ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang menarik adalah ayat 22 tuh. Coba dibaca terjemahannya. Mengapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan? Ya, pertanyaannya kan ayat 22 itu diawali dengan mengapa. Kenapa kok diawali dengan mengapa ya? Ini kan pertanyaan sebenarnya mengajak orang berpikir. Apa sih seruan dakwahnya? Apakah sholat? Apakah puasa? Ternyata bukan. Lalu? Mengajak berpikir. Betul. Dengan memberikan pertanyaan, mengapa aku tidak menyembah? Jadi, orang itu kan keyakinannya berbeda. Iya. Tapi dia tidak langsung menyalahkan, keyakinan kamu salah. Enggak. Tapi dia pointing dirinya sendiri. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku? Yang namanya Tuhan, konsepnya harus bisa menciptakan. Ya. Iya. Nah, yang menarik lagi adalah bagian penghujungnya. Dan hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Loh kok tiba-tiba menjadi semua ya? Kamu semua. Awalnya kan aku. Ya. Iya. Gak mungkin aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakanku. Aku harus menyembah Tuhan yang menciptakanku. Jadi dia mengkritik orang lain, tapi menjadikan dirinya dulu Betul. sebagai poin utamanya. Masya Allah. Mengajak berpikir, setelah itu kamu semua akan dikembalikan kepadanya. Awalnya aku menjadi semua. Jadi aku dan kamu sama dengan apa sih sebenarnya? Umat. Kami. Kami. Jadi urusan Tuhan itu, ini bukan urusan Tuhanku dan Tuhanmu, tapi Tuhan kita.
Nggak mungkin manusia itu berasal dari Tuhan yang berbeda-beda. Pasti berasal dari Tuhan yang sama. Betul. Karena Betul. penciptaannya hanya satu. Yes. yang diciptakan. Pasti Tuhan itu satu. Maka semua kita diajak berpikir, cari Tuhan yang benar.